Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak di mata kuliah Matematika Informatika 1 ya, dengan kode mata kuliah VII 1C3. Seperti biasa, Bapak ditemani oleh Ibu Maria Kristina selaku dosen yang juga mengajar mata kuliah Matematika Informatika 1 namun di kelas yang berbeda ya. Baiklah teman-teman mahasiswa, di video kali ini pembahasan kita melanjutkan video sebelumnya, yaitu di aljabar boolean, yaitu tentang bagaimana menyederhanakan fungsi boolean. Ya, baiklah, kita akan masuk di slide berikutnya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, fungsi menyederhanakan fungsi boolean itu berarti nanti hasilnya lebih sederhana, jelas ya. Dari sisi jumlah literal, dari sisi jumlah variabel, dan operasinya akan lebih sedikit. Ya. Nah, contohnya nih teman-teman mahasiswa ya, diketahui fungsi booleannya X komplement Y ditambah X, Y komplement ditambah Y komplement disederhanakan menjadi X komplement ditambah Y komplement. Kok bisa gitu ya? Nah, itu kan hasil sederhananya gitu ya. Penasaran ya seperti apa kok bisa sederhana seperti itu ya. Nah, ini tentunya kalau dihubungkan dengan gerbang logika ya akan lebih sedikit ya. Dari yang panjang yang kompleks, gerbang logikanya menjadi lebih tidak kompleks, jadi lebih sedikit gerbang logikanya, yaitu akibat daripada hasil sederhana dari satu fungsi boolean ya. Nah, kita bicara ada 3 nih bagaimana kita menyederhanakan fungsi boolean. Yang pertama dengan hukum aljabar boolean tuh yang 11 tuh teman-teman tuh masih ingat tuh ya, komutatif, distributif, asosiatif, peta bukan peta Carnot, hukum Morgan gitu ya, identitas komplement ya, closure De Morgan dan seterusnya. Yang kedua peta Carnot, peta ya. Hari ini kita akan bahas peta Carnot meskipun hanya sampai di pengisian ya, fungsi boolean di petanya. Nah, kalau yang ketiga ini metode Quine-McCluskey itu nanti di video berikutnya karena cukup panjang ya materi hari ini, akan panjang sebenarnya ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya, X ditambah X komplement Y. Nah, ini fungsi booleannya nggak lengkap nih, tapi nggak apa-apa, yang bikin soal kan seperti ini ya. Nah, kita tinggal sederhanakanlah jadinya seperti ini. Ini menggunakan aljabar nih teman-teman. Ya, yang 11 itu teman-teman ya. Nah, kok jadi sederhana ya? Wah, gitu sederhana, jadi X ditambah Y ya. Ya. Nah, ada lagi nih. Ada 3 literal sekarang X, Y, Z. Nah, ini fungsinya seperti ini. Sama, tidak lengkap, tapi yuk kita sederhanakan ya seperti ini nantinya. Tuh, ya. Yang tadinya operasi penjumlahnya ada 2 sekarang jadi 1 karena operasi lebih sedikit, literal lebih sedikit gitu ya. Nah, itu menggunakan aljabar boolean. Kok bisa? Nah, sekali lagi pada saat nanti kita ketemu di kelas atau pada saat kita ketemu di Zoom ya, Bapak akan jelaskan secara detail kenapa bisa sederhana menggunakan aljabar boolean. Tentunya kita gunakan hukum aljabar boolean ya. Nah, ini juga sama ya, ini sama, jadinya seperti ini, lebih sederhana lagi nih ya. Oke, ini peta. Nah, sekarang kita masuk di peta Carnot ya, key map ya, merupakan metode grafis, namanya grafis ya. Seperti apa sih gitu ya, temukan oleh Maurice Carnot. Nah, Carnot ya, kemudian nah sini ada kotak-kotak. Nah, jadi peta Carnot itu berarti terdiri dari kotak-kotak yang digabungkan menjadi bersisian. Kotaknya berbentuk bujur sangkar ya. Nah, penasaran nih seperti apa nih. Nah, ini jelas nanti pada saat peta Carnot kita bicara tentang minterm ya. Kita bicara angka 1 kalau minterm itu ya. Nah, ini peta Carnot dengan 2 peubah teman-teman ya, penyajian 1, penyajian 2, penyajian ketiga. Ya, seperti ini. Wah, kalau 2 peubah berarti 2 pangkat 2 4 kotak. Nah, gitu ya. Nah, itu silakan. Nanti kita akan banyak bicara mengenai penyajian yang kedua karena nanti di contoh-contoh berikutnya akan banyak menjelaskan dari penyajian cara kedua. Kalau lebih gampang ada 0101 X komplement Y komplement ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kenapa dia X komplement Y komplement? Karena di sini ada 0, ada 1. Makanya karena identik dengan 1 maka X-nya dikomplementkan, Y dikomplementkan. Begitu seterusnya. Ya, itu 2 peubah. Kalau 3 peubah berarti 8 baris atau 8 kotak gitu ya, sama saja ya. Nah, ini
Nanti 0, 01, 0, 01, 11, 10. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi petanya seperti ini. X komplement Y komplement Z itu karena 0, 0, 0 gitu. Begitu seterusnya. Ya. Nah, kalau yang 4 peubah berarti 16 kotak. Kalau 5 peubah gimana? 32 kotak. Inilah peta Carnot, teman-teman. Ya. Oke. Minimal teman-teman tahu lah. Oh, ada peta Carnot itu berarti kotak gitu ya. Nah, ini minternya diisi 1, sisanya diisi 0. Nah, misalkan nih contoh, diketahui tabelnya seperti ini teman-teman mahasiswa. Ya, satunya ada 1, 1, 1 gitu ya. Nah, ada 3 angka satunya ada 3 apa itu kan? Ya 3 baris lah. Nah, bentuknya kayak gini. Kenapa dia X komplement Y Z komplement? Berarti karena di baris 1 yang paling atas di sini yang outputnya 1 itu X-nya 0, maka dijadikan komplement. X-nya, Y-nya tidak, maka Y saja tidak komplement. Z-nya 0, maka Z-nya dikomplementkan gitu ya. Cukup seperti itu. Nah, peta Carnotnya berarti kalau ada outputnya sebanyak angka satunya ada 3, berarti di peta Carnotnya pun ada 3. Penempatannya seperti itu. Kenapa dia seperti itu? Silakan dihubungkan aja. Teman-teman explore aja itu. Oh, kenapa ya 1 di situ? Lihat tabelnya. Kok di peta Carnotnya satunya di situ ya? Lihat tabelnya gitu. Ya. Gitu. Ya. Oke, ini kalau tadi ini sudah ngerti ya, ini seperti ini hanya gambaran saja ya, penjelasan. Nah, ini pengisian peta Carnot di tabel kebenaran ya. Nah, silakan teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tadi sih angka satunya ada 3 baris, sekarang angka satunya ada 4 baris. Berarti nah, silakan kalau udah mengerti dari tabel ke fungsi, dari fungsi ke sini ke mana ke peta Carnot ya udah enak. Jumlah satunya ada 4, jumlah satunya ada 4 juga di peta Carnotnya. Ya. Nah, itulah peta Carnot teman-teman mahasiswa ya. Jadi nanti di video pembelajaran berikutnya kita akan membahas mengenai dari peta Carnot ini gitu ya, contoh yang ini akan disederhanakan. Namanya teknik meminimalisasi peta Carnot. Nah, kita akan masuk di video berikutnya tentang menyederhanakan fungsi boolean menggunakan peta Carnot ya. Baik, demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.